Coba bayangkan ini, ada seorang petugas kebersihan. Dia juga penjaga pom bensin di pedesaan gitu, namanya Ronald Reed. Oke, Ronald Reed. Dia ini hidupnya sangat, ya bersahaja lah. Menjahit bajunya sendiri, terus hobinya memotong kayu bakar. Nggak ada yang aneh. Sangat sederhana ya. Benar. Lalu ketika dia meninggal di usia 92 tahun, dunia terkejut. Kamu tahu kenapa? Dia meninggalkan warisan $8 juta. 8 juta dolar, wow. Dari gaji penjaga pom bensin? Iya. Nah, di waktu yang hampir bersamaan, ada seorang pria bernama Richard Fuscon. Dia ini kebalikannya, lulusan Harvard, eksekutif puncak di Merrill Lynch. Oh, orang Wall Street nih. Tepat, dia punya rumah mewah luar biasa besar, dengan 11 kamar mandi, lift pribadi, 7 garasi, sangat jenius. Tapi pas krisis ekonomi menghantam, dia bangkrut total, rumahnya disita. Bener-bener hancur ya? Iya. Tunggu dulu, pertanyaannya bagaimana bisa orang tanpa edukasi finansial sama sekali mengalahkan eksekutif Wall Street yang brilian secara akademis? Nah, itu pertanyaan besarnya kan? Dan jawabannya membuka mata kita pada satu realitas yang sering banget kita abaikan. Realitas apa tuh? Gini, kalau kamu mau membangun jembatan, kamu butuh insinyur kan? Pasti dong. Mereka akan menghitung gaya, tekanan material, dan fisika akan memberikan jawaban pasti. Itu ilmu pasti. Hukum gravitasi itu nggak peduli sama sekali dengan perasaan manusia. Benar, kalau salah hitung ya jembatannya ambruk. Tepat. Tapi keuangan itu bukanlah ilmu pasti. Keuangan adalah keahlian lunak, sebuah soft skill. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Buat kamu yang terus haus akan ilmu, misi diskusi kita hari ini adalah membongkar kenapa orang-orang yang super cerdas seringkali anjur lebur saat mengelola uang. Betul sekali. Dari tumpukan buku, catatan sejarah, dan analisis psikologi uang yang sudah kita jadikan sumber, ternyata untuk mengerti uang, kita nggak bisa cuma menatap spreadsheet atau rumus bunga majemuk. Kita harus melihat pada sejarah manusia. Sejarah ketamakan manusia, kecemasan, rasa iri, dan pengalaman masa lalu mereka. Karena perilaku kita jauh lebih penting daripada kecerdasan analitis yang kita miliki. Paham. Kisah Ronald Reed dan eksekutif tadi membuktikan kalau kesuksesan finansial bukan sekedar tentang apa yang kamu ketahui, tapi bagaimana kamu berperilaku. Dan mengajarkan perilaku, bahkan ke orang jenius sekalipun, itu susahnya minta ampun. Oke, mari kita bedah ini. Ronald Reed bisa mengumpulkan $8 juta tanpa trik ajaib. Dia cuma nabung sedikit demi sedikit di saham blue chip. Saham perusahaan raksasa yang stabil ya? Iya, buat kamu yang mungkin belum familiar, itu saham yang relatif aman. Jadi dia nggak main saham gorengan yang risikonya tinggi. Dia membiarkan waktu bekerja. Tapi kalau penjaga pom bensin bisa menang telak melawan lulusan Harvard, apakah ini berarti usaha keras dan kecerdasan itu nggak ada gunanya sama sekali? Semuanya cuma untung-untungan? Ya, nggak sih hitam putih itu sih. Tapi kamu menyentuh dua saudara kembar dari setiap kesuksesan finansial, yaitu keberuntungan dan resiko. Keberuntungan dan resiko. Keduanya sangat nyata, tapi kita jarang mau mengakuinya. Mari kita ambil contoh Bill Gates. Gates itu sangat jenius dan pekerja keras. Itu fakta yang nggak terbantahkan. Setuju. Tapi ada faktor keberuntungan 1:1.000.000 di situ. Pada tahun 1968, ia bersekolah di Lakeside School. Oh, aku yang cerita ini. Di era itu, hampir nggak ada sekolah menengah di seluruh dunia yang punya komputer canggih. Tapi sekolahnya punya. Akses itu memberinya pijakan awal yang secara statistik hampir mustahil didapat remaja lain di zaman itu. Benar. Dan bagian paling mencerahkan dari cerita ini adalah sahabatnya Gates, Kent Evans. Gates sendiri bilang kalau Kent ini sama cerdasnya, sama ambisiusnya dengan dia. Mereka bahkan udah bermimpi bikin perusahaan bareng kan? Iya, tapi Kent berhadapan dengan sisi koin yang satunya lagi, risiko. Ya, Kent mengalami risiko 1:1.000.000. Ia tewas secara tragis dalam kecelakaan mendaki gunung sebelum lulus SMA. Astaga. Kekuatan yang sama, probabilitas yang sama, kecerdasan yang sama. Tetapi alam semesta memberikan hasil akhir yang bertolak belakang. Sangat tragis. Ini membawa kita pada satu prinsip penting. Pengalaman pribadi seseorang tentang uang mungkin cuma mencakup 0,001% dari total kejadian di dunia.
Tapi pengalaman kecil itu membentuk 80% dari cara mereka memandang dunia. Tunggu dulu, aku ingin menantang konsep ini sedikit. Boleh, silakan. Memang pengalaman pribadi itu penting, tapi kan ada hal-hal yang jelas-jelas nggak rasional. Misalnya data dari sumber kita. Orang-orang dengan pendapatan terendah di Amerika rata-rata menghabiskan ratusan dolar setahun cuma buat beli tiket lotre. Iya, data itu emang mengejutkan. Secara rasional, peluang mereka menang itu nyaris nol kan? Membakar uang ratusan dolar yang harusnya bisa ditabung untuk dana darurat. Bukankah itu definisi mutlak dari kebodohan finansial? Gimana perilaku kayak gini bisa dibenarkan? Yang paling menakjubkan di sini adalah, ketika kamu benar-benar menyelami psikologi mereka, kamu akan sadar bahwa nggak ada orang yang benar-benar gila. Masa sih? Kamu menyebutnya membakar uang karena kamu punya keamanan finansial untuk menabung dan berinvestasi. Tapi coba bayangkan dari kacamata mereka. Mereka merasa terjebak, hidup dari gaji ke gaji. Nggak ada sisa uang ya? Tepat. Tanpa peluang untuk nabung beli rumah, liburan, atau menyekolahkan anak tanpa utang yang mencekik. Bagi mereka, tiket lotre itu bukanlah instrumen investasi. Terus apa dong? Itu adalah satu-satunya momen di mana mereka bisa membeli mimpi. Mereka membayar untuk sebuah harapan yang nggak bisa diberikan oleh realitas keseharian mereka. Jadi mereka bukannya nggak ngerti matematika atau probabilitas lotre, tapi mereka lagi memainkan permainan psikologis yang beda. Mereka beli harapan. Betul sekali. Wow, itu mengubah cara pandangku secara total. Berarti orang yang tumbuh miskin atau orang yang tumbuh di era inflasi tinggi, di mana nilai uang hancur, akan bikin keputusan investasi yang terasa aneh buat kita, tapi sangat masuk akal buat mereka. Tepat. Dan ini menuntun kita ke masalah berikutnya. Jika setiap orang didorong oleh pengalaman masa lalu dan inginan mengubah nasib, pertanyaannya, kapan siklus keinginan ini berhenti? Wah, susah itu. Disinilah banyak orang super cerdas justru menghancurkan diri mereka sendiri. Ini bikin aku teringat kasus Rajat Gupta, mantan CEO McKinsey. Kekayaannya ditaksir sekitar 100 juta dolar. Angka yang luar biasa besar. Uang sebanyak itu kan nggak akan habis dimakan 7 turunan. Tapi apa yang terjadi? Di tengah krisis 2008, dia malah terlibat insider trading. Praktik ilegal berdagang saham pakai informasi rahasia perusahaan, kan? Betul. Atau contoh lain, Bernie Madoff. Dia punya bisnis sah yang udah sukses besar. Tapi malah bikin skema Ponzi raksasa, bayar investor lama pakai uang investor baru, sampai meledak. Iya, klasik. Kenapa orang yang udah punya segalanya mempertaruhkan kebebasan dan reputasi mereka demi uang yang, ya sebenarnya nggak mereka butuhkan? Karena mereka kehilangan kemudi atas satu kata sederhana. Cukup. Cukup? Mereka terus memindahkan tiang gawang. Begitu mencapai target A, langsung lihat target B. Begitu terus. Rasa iri emang mesin penggerak kapitalisme modern, tapi ia juga penghancur yang sangat mematikan. Rasa cukup? Itu metafora yang kuat banget. Penulis Joseph Heller yang nulis novel legendaris Catch-22, dia pernah diundang ke pesta mewah milik seorang miliarder. Oh, aku ingat anekdot ini. Di pesta itu, temannya membisikkan sesuatu ke dia. Hei, tuan rumah miliarder ini menghasilkan lebih banyak uang dalam sehari daripada yang kamu hasilkan dari novel terbaikmu sepanjang masa. Terus, apa respons Heller? Dia dengan tenang menjawab, ya, tapi saya punya sesuatu yang dia nggak akan pernah punya, rasa cukup. Kalimat yang luar biasa. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, rasa cukup yang dimiliki Heller tadi sebenarnya adalah imunisasi. Imunisasi dari apa? Dari penyakit finansial paling umum, yaitu keinginan konstan untuk membuktikan status kekayaan kita ke orang lain. Dan ini bawa kita ke sebuah paradoks yang sangat ironis soal gimana manusia memandang status. Oh, ini bagian favoritku dari riset kita. Paradoks orang dalam mobil. Dulu pas aku baca catatan tentang seorang mantan valet hotel di Los Angeles, dia bilang, tiap ada tamu bawa Ferrari atau Porsche, dia selalu terpukau. Wajar kan? Mobil keren. Iya, tapi dia menyadari atau hal yang lucu, dia nggak pernah sedikit pun kagum pada pengemudi Ferrari itu. Ah, benar. Dia cuma menatap mobilnya dan membayangkan dirinya sendiri yang duduk di kursi pengemudi itu. Jadi intinya, saat kamu pakai barang mewah super mahal, orang lain tuh nggak ngefans sama kamu. Mereka ngefans sama bayangan mereka sendiri. Tepat, mereka cuma membayangkan diri mereka ada di posisimu. Paradoks yang lumayan menyedihkan ya. Orang-orang rela berutang beli barang mewah dengan asumsi itu akan mendatangkan kekaguman dari orang lain. Padahal enggak. Padahal orang lain cuma pakai barang mewah itu sebagai patokan untuk hasrat mereka sendiri.
pengemudinya dilewati gitu aja. Makanya kita harus mendefinisikan ulang perbedaan antara terlihat kaya secara material dengan memiliki kekayaan sejati. Kayak temen valet si penulis tadi, namanya Roger, dia selalu pamer Porsche barunya. Sampai suatu hari, dia datang pakai Honda tua. Kenapa tuh? Karena Porsche-nya disita bank akibat gagal bayar cicilan. Jadi, terlihat kaya itu beda banget dengan benar-benar kaya. Sangat beda. Kekayaan sejati adalah apa yang nggak kamu lihat. Kekayaan itu adalah mobil sport yang pada akhirnya nggak jadi kamu beli. Berlian yang nggak kamu pakai. Liburan kelas 1 yang kamu batalkan demi berinvestasi. Terlihat kaya itu tentang membelanjakan pendapatan untuk pamer hari ini, sementara kekayaan sejati adalah aset finansial yang belum diubah jadi barang kasat mata. Masuk akal. Kenapa ini penting? Karena kekayaan yang tidak terlihat inilah yang memberimu kemampuan bertahan hidup, survival. Survival. Bertahan di tengah kehancuran. Mari kita kembali ke tahun 1929. Ada seorang trader legendaris bernama Jesse Livermore. Dia ini jenius banget. Pasar saham hancur lebur di tahun itu kan? Iya, tapi saat yang lain hancur, dia justru melakukan short selling dan menghasilkan setara $3 miliar dalam sehari. Wow, saat pengusaha lain banyak yang bangkrut dan bunuh diri ya? Bener. Livermore sukses besar, tapi apa yang terjadi 4 tahun kemudian? Karena terlalu percaya diri dan merasa tak terkalahkan, Livermore bertaruh gila-gilaan, kehilangan semua uangnya, bangkrut dan akhirnya bunuh diri. Tragis. Jadi mendapatkan uang dan mempertahankan uang adalah dua otot otak yang benar-benar berbeda. Tepat. Mendapatkan uang itu butuh pengambilan risiko, optimisme, dan keberanian menempatkan dirimu di luar sana. Terus kalau mempertahankan uang? Mempertahankan uang butuh kebalikannya. Butuh kerendahan hati dan rasa takut. Kesadaran bahwa setinggi apapun kamu terbang, semua yang kamu dapatkan bisa dilenyapkan oleh pasar dalam sekejap. Ngeri juga ya. Memang, kemampuan bertahan hidup secara finansial inilah yang krusial. Karena ia memberimu tiket untuk membiarkan keajaiban terbesar di dunia keuangan bekerja. Keajaiban apa itu? Waktu. Nah, disinilah letak hal yang sangat menarik. Waktu dan compounding atau bunga majemuk. Aku punya satu statistik dari sumber kita yang bikin otakku sedikit meledak. Boleh tebak, ini soal Warren Buffett kan? Bener. Warren Buffett memiliki kekayaan bersih sekitar $84,5 miliar beberapa tahun lalu. Kamu tahu berapa banyak dari uang itu yang didapat setelah ulang tahunnya yang ke-65? Berapa tuh? $81,5 miliar. Fenomena itu membuktikan kalau akal manusia emang nggak dirancang secara intuitif buat menangani perhitungan eksponensial. Berarti rahasianya bukan cuma pintar milih saham. Bukan. Rahasia Warren Buffett bukanlah sekedar rasio kemenangannya. Rahasianya adalah dia udah berinvestasi secara konsisten tanpa henti sejak dia berumur 10 tahun. Selama lebih dari 3/4 abad. Wow, dari umur 10 tahun. Coba bandingkan dengan James Simons, seorang ahli matematika pengelola hedge fund. Simons punya hasil presentasi investasi tahunan yang gila-gilaan, 66% per tahun. Jauh di atas Buffett dong. Jauh lebih tinggi. Tapi total kekayaan Simons cuma sebagian kecil dari Buffett. Kenapa? Karena Simons baru mulai berinvestasi serius di usia 50-an. Waktu benar-benar segalanya. Ada analogi brilian yang sering dipakai tentang ini, soal zaman es. Dulu aku pikir zaman es itu terjadi karena tiba-tiba bumi dihantam badai salju ekstrim bertahun-tahun. Padahal nggak gitu kan? Ternyata enggak. Mekanismenya sama sekali beda. Zaman es terjadi karena musim panas yang kebetulan sedikit lebih sejuk dari biasanya. Musim panas yang sejuk bikin salju musim dingin sebelumnya nggak mencair total. Benar. Terus lapisan salju tipis itu tersisa. Lalu apa yang terjadi pada lapisan tipis itu? Salju kan putih, jadi dia memantulkan cahaya matahari menjauh dari bumi. Pantulan ini bikin bumi jadi sedikit lebih dingin. Yang berakibat makin banyak salju di musim dingin berikutnya ya? Tepat. Lapisan makin luas, memantulkan lebih banyak cahaya, suhu makin turun, salju numpuk makin tebal. Hal kecil yang nggak ekstrim. Kalau dibiarkan menumpuk seiring waktu, menciptakan kekuatan yang bisa nutupin benua dengan es setebal beberapa kilometer. Itulah compounding. Bener.
Jadi kita nggak perlu menang besar setiap hari, kita cuma butuh kemenangan kecil yang konsisten dan membiarkan saljunya menumpuk. Ini ngingetin aku pada konsep tail events. Kejadian di ujung ekor kurva probabilitas. Iya, di mana segelintir kejadian kecil mendorong mayoritas hasil besar. Tail events ini ada di mana-mana loh. Contohnya Heinz Gagarin, salah satu pedagang seni paling sukses di abad ke-20, Koleksinya bernilai miliaran dolar kan? di atas $1 miliar. Apakah dia jenius yang selalu tahu lukisan mana yang bakal mahal? Enggak. Dia cuma beli karya seni dalam jumlah yang sangat masif. Borong semua gitu. Iya. Fakta pahitnya, mungkin 99% lukisannya itu gagal bernilai tinggi. Tapi 1% sisanya, itu adalah karya asli Picasso dan Matisse. 1% kemenangan luar biasa yang nutupin 99% kegagalan. Gila. Ini persis kayak sejarah Walt Disney. Gimana tuh ceritanya? Di pertengahan tahun 30-an, studionya Disney nyaris bangkrut. Mereka udah bikin lebih dari 400 kartun pendek yang sebagian besar gagal meraup untung. 400 kartun gagal? Wow. Iya, tapi terus mereka mempertaruhkan segalanya di satu film, Snow White and the Seven Dwarfs. Karya animasi durasi 83 menit itu meledak di pasaran, nyelamatin perusahaan, dan jadi pondasi buat seluruh kerajaan Disney. Kamu bisa salah separuh dari seluruh waktu hidupmu dan masih menang besar pada akhirnya. Bener banget. Kamu nggak perlu benar setiap saat, cuma perlu benar pada beberapa taruhan besar dan bertahan cukup lama sampai taruhan itu berbuah hasil. Oke, ini memunculkan satu masalah buatku. Kalau rahasianya emang sesederhana itu, biarkan waktu bekerja, manfaatkan penumpukan, dan terima fakta kita akan sering gagal, kenapa kita kesulitan banget patuh sama henjana itu? Maksudnya pas krisis gitu? Iya, pas pasar saham anjlok, orang panik dan langsung jual sahamnya di harga murah. Kenapa kita seirasional itu? Karena kita manusia. Kesalahan terbesar dalam literatur keuangan itu selalu mengasumsikan manusia bisa bertindak kayak spreadsheet yang rasional sempurna. Padahal kan enggak. Tentu enggak. Kita ini penuh hormon, emosi, ego, dan rasa sakit fisik. Ah, rasa sakit fisik. Ada satu cerita medis aneh dari materi kita yang sangat pas buat menjelasin ini. Yang soal hadiah Nobel kedokteran itu ya? Iya, tahun 1927, Dr. Julius Wagner Jaurek menang Nobel karena nemuin terapi buat pasien sifilis akut. Kamu tahu terapinya apa? Suntik malaria kan? Terdengar gila. Bener-bener gila. Dia sengaja nyuntikin bakteri malaria ke pasien, tujuannya buat memicu demam tinggi yang ekstrim. Secara rasional, demam itu baik kan untuk bunuh infeksi. Secara biologis, sangat rasional. Suhu tinggi, bunuh bakteri. Tapi sebagai manusia, kita benci banget demam. Iya dong, demam itu menyiksa, mengkikil, pusing. Makanya refleks alami kita adalah langsung nelen pil penurun panas. Nah, itulah metafora terbaik untuk pasar saham. Penurunan nilai investasi kita itu persis kayak demam. Secara matematis dan historis, koreksi pasar itu bagian normal dari siklus yang sehat. Secara rasional wajar. Tapi secara emosional, pas kamu lihat uang buat kuliah anakmu minus 30% di layar, otakmu mencatatnya sebagai rasa sakit fisik yang mengancam nyawa. Dorongan buat nurunin demam dengan menjual saham itu kuat banget. Gak tahan pengen nge-cut loss ya? Tepat. Makanya aturan utamanya, jangan mencoba jadi investor yang murni rasional dan dingin bak robot. Jadilah investor yang masuk akal atau reasonable. Masuk akal itu lebih baik dari rasional. Di perusahaan lokal yang kamu cintai bikin kamu bisa tidur nyenyak, meski secara matematis pertumbuhannya biasa aja, itu lebih baik. Supaya nggak panik pas krisis ya? Iya, mempertahankan strategi yang masuk akal secara psikologis akan selalu mengalahkan strategi rasional sempurna yang akhirnya kamu buang karena panik. Ini nyambung banget sama fenomena psikologis yang disebut ilusi akhir sejarah atau end of history illusion. Oh, aku suka konsep ini. Kita sering melihat ke masa lalu dan tertawa sadar betapa banyak kita udah berubah. Kayak anak umur 6 tahun pengen jadi supir traktor, terus umur 20 jadi mahasiswa seni boros, pas umur 40 jadi pengacara yang gila kerja. Berubah drastis kan? Iya, tapi ironisnya, kita yang sekarang ini selalu ngerasa kalau versi kita yang hari ini tuh udah selesai. Udah final. Kita merasa selera kita ke depan nggak bakal berubah lagi. Kenapa otak kita bikin ilusi konyol gini sih? Karena secara kognitif, memprediksi perubahan masa depan itu berat banget. Membayangkan sosok kita yang sama sekali berbeda itu butuh kerja otak tingkat tinggi.
Beda sama sekedar ngingat masa lalu ya. Betul, ngingat cuma butuh akses memori. Jadi otak milih jalan hemat energi, berasumsi siapa kita hari ini adalah versi final. Bahayanya di keuangan apa? Kita jadi mengunci diri pada investasi jangka panjang atau karir yang akhirnya kita benci, cuma karena kita terikat pada biaya tertanam atau sang kos dari masa lalu. Jadi perencanaan keuangan kita itu harus fleksibel. Harus ada ruang buat berbelok arah. Margin keamanan atau margin of safety. Kayak pemain blackjack profesional. Bener. Mereka bisa ngitung kartu, tapi tahu tetap ada peluang kartu jelek keluar. Jadi nggak pernah naruh semua uang di satu putaran. Atau contoh favoritku dari Perang Dunia II nih. Tank Jerman yang mogok itu ya? Iya, tank-tank Jerman itu kan mesinnya paling canggih, speknya gila. Tapi banyak yang mogok di medan perang tanpa pernah ditembak musuh sedetik pun. Kenapa? Kenapa tuh? Karena pas diparkir di padang rumput, kabel-kabel kelistrikan mereka habis digigit tikus. Haha, tikus ya ampun. Kita bisa merencanakan aerodinamika, perhitungan balistik super rumit, tapi kita nggak pernah bisa memprediksi tikus. Analogi yang sangat presisi. Kamu wajib menyisakan ruang buat hal-hal absurd yang nggak bisa diduga. Ruang untuk kesalahan. Itulah margin of safety. Tapi pertanyaannya, gimana kita bisa pertahanin ruang aman itu kalau lingkungan sekitar kita penuh kepanikan atau narasi bombastis yang menggoda? Maksudku, setiap hari kita dibombardir sama orang pamer untung investasi baru. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting yang jarang ditanyakan investor pemula. Apa itu? Apakah saya sadar permainan apa yang sebenarnya sedang saya mainkan? Bahaya paling mematikan dalam mengelola uang adalah tanpa sadar kita meniru perilaku orang yang lagi main permainan yang sama sekali beda dengan kita. Gelembung.com di akhir 90-an. Internet baru mulai meledak, perusahaan teknologi yang belum punya untung sepeser pun tiba-tiba sahamnya meroket gila-gilaan. Saham Cisco misalnya. Benar, beli saham semahal itu mungkin rasional buat seorang day trader yang cuma pengen pegang sahamnya 3 jam doang buat numpang momentum sebelum makan siang. Tapi buat orang lain, Itu bunuh diri buat investor jangka panjang yang nabung buat pensiun 20 tahun lagi. Mereka ikut-ikutan beli di harga pucuk cuma karena lihat semua orang jadi kaya. padahal permainannya beda. Iya, kita terjerumus karena menganggap semua orang di lapangan lagi main sepak bola. Padahal sebagian besar lagi main rugby. Betul sekali. Dan di saat kebingungan akan permainan apa yang sedang terjadi, ada satu emosi yang selalu berhasil membajak otak manusia. Pesimisme. Pesimisme. Mengapa pesimisme itu begitu menggoda? Kenapa kita lebih suka dengar berita kiamat ekonomi daripada pemulihan? Pada krisis 2008, ada profesor Rusia namanya Igor Panarin. Dia memprediksi bahwa Amerika Serikat akan ambruk dan terpecah jadi 6 negara bagian terpisah. Prediksi yang gila. Pasti diketawain kan? Enggak, bukannya ditertawain. Prediksi absurd itu malah dapat panggung besar dan masuk halaman depan Wall Street Journal. Gila. Pesimisme itu punya daya tarik karena ia terdengar kayak, nasihat dari orang pintar yang lagi berusaha menyelamatkan nyawa kita. Benar banget. Padahal kalau lihat sejarah, yang sebaliknya jarang terjadi. Coba bayangkan kondisi tahun 1946. Jepang baru aja kalah Perang Dunia II. Kotanya hancur kena bom atom. Rakyat kelaparan. Kondisi paling hancur ya. Sangat hancur. Kalau saat itu ada orang yang berdiri dan teriak, tenang semuanya, dalam beberapa dekade ekonomi kita akan tumbuh 15 kali lipat dan kita bakal nguasai pasar elektronik dunia. Pasti dianggap gila. Pasti dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Optimisme sering terdengar kayak omongan agen sales murahan yang lagi jualan. Padahal secara historis, optimisme jangka panjang jauh lebih sering terbukti benar daripada pesimisme. Dan ingat, pesimisme itu pada akhirnya hanyalah sebuah cerita. Di pasar keuangan, cerita punya daya ledak yang melampaui statistik. Ingat perumpamaan tentang alien yang mengamati bumi? Aku sangat suka analogi ini. Coba bayangin, ada alien yang datang memantau bumi di akhir tahun 2007, lalu pulang, dan kembali lagi di akhir 2009. Aliennya pasti bingung banget. Pasti garuk-garuk kepala. Secara fisik, planetnya masih sama. Pabrik masih ada, jumlah manusia malah nambah, teknologi lebih canggih. Tapi di 2009, 10 juta orang tiba-tiba hilang pekerjaan dan ekonomi ambruk. Apa yang berubah kalau pabrik dan mesinnya masih sama persis? Yang berubah hanyalah cerita atau narasi yang kita percayai secara kolektif. Di tahun 2007, ceritanya adalah harga rumah akan selalu naik dan perbankan stabil. Dan semua orang bisa dapat kredit. Betul. Tapi di 2009,
cerita itu patah. Hancur karena gagal bayar masif. Kerusakan pada narasi itu bikin kepanikan yang melumpuhkan ekonomi nyata. Fakta mengejutkannya, manusia bakal mudah percaya fiksi kalau taruhannya besar, tapi kendali mereka kecil. Cerita itu yang mengendalikan uang dunia. Wow, jadi apa makna dari semua ini? Kalau uang dikendalikan oleh cerita yang kita percayai, oleh kebetulan masa lalu, oleh ego, apa sebenarnya tujuan akhir dari ngumpulin uang? Kalau bukan buat pamer barang mewah, buat apa? Jawaban paling mendasar ini datang dari penelitian psikolog Angus Campbell. Dia nyari tahu benang merah orang-orang yang bahagia. Jawabannya bukan ukuran rumah atau jabatan. Terus apa? Kebahagiaan tertinggi yang bisa dibeli dengan uang adalah kebebasan dan kendali penuh atas waktu. Kebebasan waktu. Kemampuan buat bangun tidur dan bilang, hari ini aku bebas lakuin apapun, dengan siapapun, tanpa disuruh orang lain. Itu adalah dividen tertinggi yang pernah diberikan oleh uang. Dan fakta ini luar biasa relevan dengan era modern kita yang penuh stres ini. Kenapa orang modern gampang stres ya? Karena sifat pekerjaan udah berubah wujud. Dulu, bekerja itu pakai tenaga fisik otot, menggarap ladang atau di pabrik. Pas jam 5 sore tiba, kamu pulang. Dan pekerjaan benar-benar berhenti karena ototmu butuh istirahat. Ototnya off ya, kerjanya off. Ya, tapi hari ini kerja kita adalah membuat keputusan. Kita pekerja otak. John D. Rockefeller dulu sering mandangin jendela berjam-jam tanpa ngomong. Dan dia dianggap kerja keras karena pikirannya menghasilkan jutaan dolar. Tapi masalahnya buat kita sekarang, pabrik abad ke-21 bukan bangunan batu bata di ujung jalan. Pabrik abad ini adalah gawai kecil yang selalu ada di saku kita. Atau menyala di samping bantal kita waktu tidur. Bener. Artinya otak kita nggak pernah bener-bener pulang. Kita merasa terus terhubung ke pabrik selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itulah makanya kita kewalahan. Padahal pendapatan kita jauh lebih tinggi dari kakek nenek kita. Dan ini diperparah pergeseran budaya pasca Perang Dunia II. Gimana tuh pergeserannya? Di tahun 50-an ada budaya kesetaraan. Orang kaya dan pekerja biasa hidup di kompleks yang nggak beda jauh, nonton TV yang sama, mobilnya mirip, harapan sosialnya seragam. Tapi pas masuk era 80-an sampai 2000-an, kesenjangan meledak kan? Pertumbuhan ekonomi meroket, tapi keuntungannya cuma lari ke kelompok teratas. Kelompok miliarder ini melepaskan diri, bikin rumah super raksasa, gaya hidup jet set, dan itu disiarkan langsung ke ruang tamu kita lewat TV dan internet. Nah, masalahnya, kelas menengah masih terjebak di ilusi era 50-an. Mereka mikir kalau mereka harus bisa menjaga penampilan agar setara dengan tetangga miliarder yang mereka tonton. Untuk mengejar fantasi yang udah nggak masuk akal itu, mereka rela berutang kartu kredit dan hipotek gila-gilaan demi menjaga fasadnya tetap bersinar. Lingkungan ngerusak konsep kita soal apa itu cukup. Lingkungan, ego, dan hilangnya rasa cukup. Wah, pantes mengelola kekayaan itu bukan sekedar ngitung rumus matematika. Beda jauh sama teknik sipil bikin jembatan tadi kan? Jauh banget. Mengelola uang pada akhirnya adalah tentang kerendahan hati, tentang memahami pengalaman unik orang lain tanpa menghakimi, tentang tahu game spesifik apa yang lagi kita mainkan, dan nolak ikutan game orang lain. Dan menyadari kalau compounding itu minta biaya administrasi psikologis, yaitu rasa sakit pas portofolio kita lagi turun. Dengan satu refleksi yang tajam buat pendengar, Silahkan. jika bentuk kekayaan yang paling membebaskan, justru adalah kekayaan yang tidak terlihat oleh mata uang investasi, kebebasan waktu untuk nggak balas email pas libur, ketenangan saat tidur lalu, berapa banyak dari hidup kita yang selama ini kita bakar cuma buat beli barang kasat mata. Hanya demi memukau orang-orang yang sebenarnya bahkan nggak peduli sama kita. Astaga, pertanyaan itu nusuk tepat di ulu hati ya. Sekaligus jadi peringatan yang sempurna buat direnungkan pendengar kita hari ini. Sangat perlu direnungkan. Tapi di dunia uang, fondasi terkuat justru nggak dibangun dari baja, melainkan dari ruang abu-abu bernama psikologi. Dan bagaimana kita bisa menaklukkan ego kita sendiri. Tepat. Terima kasih banyak udah menemani diskusi kita kali ini. Untuk kamu yang mendengarkan, jangan pernah berhenti mempertanyakan keyakinanmu dan teruslah memupuk rasa ingin tahumu. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.